Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Hidayah dari Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya akan menjelaskan sedikit mengenai fakta dan opini. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Definisi fakta. Fakta berasal dari bahasa Latin, yaitu factus, yang bisa diartikan sebagai hal atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi, dan bisa dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Selanjutnya, ada jenis-jenis fakta. Jenis-jenis fakta dibagi menjadi dua, yaitu fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum sendiri merupakan fakta yang kebenarannya berlaku sepanjang zaman. Contohnya, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Dan fakta khusus merupakan fakta yang kebenarannya berlaku pada satu atau beberapa waktu tertentu. Contohnya, supir mengendarai mobil. Definisi opini. Opini adalah salah satu kata yang hampir selalu berdampingan dengan kata fakta, dan keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Opini adalah pendapat, ide, atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi. Akan tetapi, bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Yang pertama, opini perorangan merupakan opini yang dikemukakan oleh seseorang secara terbuka di muka orang lain yang sedang berada dalam kelompok baik formal atau informal. Yang kedua, opini pribadi. Opini pribadi merupakan opini yang dikemukakan oleh seseorang kepada orang lain yang mempunyai hubungan yang dekat dengannya atau dipercayainya. Pendapat atau opini pribadi mengandung unsur intimidasi atau keakraban. Opini publik merupakan kesatuan pendapat yang timbul dari sekelompok orang yang berkumpul secara spontan dan membicarakan isu yang kontroversial. Opini publik adalah hasil interaksi, diskusi, atau penilaian sosial antar individu tersebut yang berdasarkan pertukaran pikiran yang sadar dan rasional, yang dinyatakan baik lisan maupun tulisan. Isu atau masalah yang didiskusikan itu adalah hasil dari apa yang dioperasikan oleh media massa, baik media cetak maupun elektronik. Yang keempat, opini umum. Opini umum merupakan opini yang dihasilkan oleh suatu lembaga pengumpulan pendapat umum tentang suatu isu. Dan yang terakhir, opini halayak. Opini halayak merupakan pendapat yang sudah menetap atau mengendap dalam masyarakat, telah dipengaruhi oleh berbagai norma budaya dan bersifat statis. Selanjutnya, ada ciri-ciri fakta dan opini. Ciri-ciri fakta mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, sudah teruji kebenarannya di depan khalayak umum serta bersifat objektif. Yang kedua, memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Yang ketiga, pernah dilihat oleh manusia serta telah dilakukan pengujian dan pemastian di khalayak umum. Selanjutnya, ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif. Yang kedua, tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. Dan yang terakhir, merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan suatu pendapat. Setelah saya membahas tadi mengenai fakta dan opini, tentu ada perbedaan antara fakta dan opini. Fakta sendiri mempunyai 3 perbedaan, yaitu yang pertama, kebenarannya bersifat objektif, yaitu dalam kalimat fakta yang tertulis bersifat objektif, di mana pernyataan yang ada di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak. Yang kedua, merupakan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dalam kalimat fakta benar-benar terjadi, jadi memaparkan situasi yang benar-benar terjadi dan nyata. Yang ketiga, terdapat data yang akurat sebagai pendukung, yaitu pada kalimat fakta, data yang terdapat jelas terhadap suatu peristiwa tidak hanya akurat, tapi juga tepat. Dalam kalimat data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian. Selanjutnya, opini. Opini juga mempunyai 3 perbedaan,
Yang pertama, kebenarannya bersifat subjektif, yaitu pada kalimat opini bersifat subjektif, di mana kalimat yang disampaikan cenderung subjektif, hanya dikemukakan oleh salah satu pihak saja. Yang kedua, punya kata yang bersifat relatif. Pada kalimat opini cenderung akan ditemukan kata yang bersifat relatif. Dalam hal ini, relatif diartikan kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah tergantung siapa yang mengucapkannya. Kata-kata relatif seperti paling, lebih, agak, sangat, tidak mungkin, atau biasanya. Yang ketiga, mengandung pendapat pribadi atau orang lain. Dalam kalimat opini berisi tentang pendapat dari diri sendiri atau orang lain. Biasanya itu dalam sebuah berita ditemukan pernyataan orang-orang yang terkenal atau pejabat. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah contoh fakta dan contoh opini. Yang pertama, contoh fakta. Contoh fakta ada dua, yaitu 1. Sekarang, rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap siswa untuk dapat belajar sekitar 5 jam per hari. Yang kedua, sementara hal tersebut di tahun sebelumnya, menurut survei dari sebuah lembaga LSM, waktu belajar mereka tersebut di luar dari kegiatan sekolah ialah hanya 2-3 jam per hari. Selanjutnya ada contoh kalimat fakta. Yang pertama, harimau merupakan hewan yang berkaki 4. Yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan. Yang ketiga, gula dapat membuat minuman menjadi manis. Yang keempat, pensil itu harganya Rp2.000. Yang terakhir, oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya, contoh opini. Contoh opini juga ada dua. Yang pertama, kesadaran terhadap akan pentingnya belajar di kalangan para remaja Indonesia semakin meningkat, terutama dilihat dari sisi jumlah jam belajar mereka. Kesadaran tersebut perlu ditunjang oleh kepedulian orang tua dan juga pemerintah. Misalnya, dengan cara menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan juga sesuai dengan taraf perkembangan psikologi para remaja. Yang kedua, perlu adanya perubahan formasi tempat duduk agar suasana dalam belajar di kelas lebih dapat menyenangkan. Contoh kalimat opini. 1. Besok saya ingin pergi ke luar negeri. 2. Rumah itu besar sekali. Ketiga, Indonesia adalah negara yang indah. Yang keempat, mobil itu sangat cepat. Yang kelima, makanan buatan ibu sangat enak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fakta berguna ialah sebagai dasar bagi suatu pendapat seseorang, sebaiknya dapat mengemukakan fakta terlebih dahulu, kemudian baru mengemukakan suatu pendapat. Sebaliknya, fakta tersebut juga dapat berfungsi untuk memperjelas adanya pendapat. Dalam hal tersebut, seseorang sebaiknya dapat berpendapat dulu, kemudian baru dapat menyertainya dengan fakta-fakta yang akurat kebenarannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.